Halo sahabat Bahana, kita berjumpa lagi pada hari ini, sharing bersama saya Indayati Utomo dari John Robert Powers. Dan pada hari ini saya ingin membawakan topik atau sharing yang intisarinya adalah bagaimana membangun hubungan yang harmonis, khususnya antar keluarga. Artinya bahwa keluarga itu merupakan satu organisasi yang kecil, di mana itulah yang akar daripada kesemuanya. Dari keluarga lah bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, bangsa yang punya kualitas tinggi dalam sumber daya manusia. Kenapa saya mengangkat tema ini? Yaitu karena semakin hari kita bisa melihat dan menyadari bahwa antar hubungan di dalam suatu anggota keluarga itu terkadang kurang harmonis. Hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak. Nah, kebetulan di bulan-bulan ini kita mengalami dan kita melihat bahwa adanya pergantian tahun ajaran, di mana saat-saat anak-anak kita liburan dan pergantian tahun ajaran dari tahun 2023 masuk kepada tahun 2024. Jadi saya tergerak untuk bisa sharing kepada para orang tua agar bisa melakukan suatu perubahan sikap untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan mindsetnya untuk bisa menjadi orang tua yang bijak dan memiliki anak-anak yang sangat menarik, sangat yang manis-manis dan anak-anak yang baik-baik. Pribadi-pribadi yang tumbuh dan bisa mengangkat harkat dan derajat serta nama baik orang tuanya. Topik yang saya angkat adalah Grow Your Mind for Harmony. Jadi harmonisasi di dalam suatu hubungan anggota keluarga. Dari keluarga ini akan terjadi transformasi kepada keluarga-keluarga yang lain dan otomatis kepada masyarakat sekeliling. Bagaimana kita membuat keluarga kita bisa menjadi harmonis? Maka yang pertama adalah kita harus sebagai suami dan istri yang sudah memiliki suatu komitmen untuk menjadi pasangan. Pasangan ini harus menentukan family value. Family values apa yang akan mereka ciptakan untuk keberlangsungan rumah tangga serta kelak saat anak-anak mereka mulai lahir dan sampai tumbuh dewasa. Jadi basicnya, fondasinya adalah yang disebut family values. Jadi setiap keluarga harus mempunyai nilai-nilai keluarga. Nilai keluarga istri pasti beda dengan nilai keluarga suami. Maksudnya orang tua istri, orang tua suami pasti mempunyai nilai-nilai keluarga yang berbeda. Nah, sekarang ketika mereka menyatu berdua, mereka harus mempunyai satu komitmen menciptakan sendiri family values untuk rumah tangga yang mereka bangun. Ya, nah kemudian di sini kita lihat apa yang isi daripada family value. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa. Artinya tidak ada agama apapun yang tidak mengajarkan sesuatu yang baik. Semua agama itu mengajarkan bagaimana kita mempunyai keimanan dan ketaatan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, nah disinilah artinya segenap keluarga, suami istri mempunyai suatu kesepakatan. Juga nanti kalau keberadaan anak-anak, mereka harus menentukan mereka ingin mempunyai ketaatan dan iman kepada ajaran-ajaran agama apa yang mereka harus anut. Ya, kemudian dari family value tentang iman dan ketaatan tersebut akan nampak hasil dari perbuatan serta perilaku keseharian keluarga tersebut, dan dampaknya juga dapat dirasakan oleh masyarakat sekeliling. Itulah arti keimanan dan ketaatan terhadap agama tertentu. Jadi yang dilihat itu adalah hasil dari perbuatannya, buah-buahnya itu apa gitu ya. Misalnya keluarga ini selalu diajarkan takut akan Tuhan.
maka otomatis segenap anggota keluarganya akan menjauhi hal-hal yang berbau dosa. Kenapa ada korupsi? Kenapa ada orang mencuri? Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa itu tuh paling tidak disukai oleh Tuhan. Jadi di sini mereka harus punya rasa takut akan Tuhan. Kemudian mereka juga segenap keluarga itu membiasakan untuk bisa taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Ya, itu salah satu juga dari hasil bagaimana implementasi iman dan ketaatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Dan juga seluruh keluarga ini, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak-anak, itu selalu punya kepedulian dan menyayangi sesamanya dengan baik tanpa memandang latar belakang apa dari orang tersebut. Jadi anak-anak itu tidak akan membuli, kalau di sekolah juga tidak akan membuat pandangan rendah kalau ada temannya yang kurang mampu atau tidak memakai barang-barang yang dia pun miliki, ataupun kalaupun anak-anak tersebut punya sesuatu, dia akan berbagi juga dengan temannya. Ini termasuk di dalam family value yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua, family value yang kedua yang harus diterapkan adalah bagi setiap anggota keluarga itu memiliki sikap disiplin diri dan penuh tanggung jawab. Jadi di sini baik terhadap disiplin diri dan tanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatannya. Misalnya ditanamkan kebiasaan untuk selalu menghargai pentingnya waktu. Ya, jadi di sini mereka akan melakukan semua aktivitasnya itu karena mereka sangat menghargai waktu. Kapan mereka harus bermain, kapan mereka harus membuat homework, kapan mereka rekreasi, kapan mereka harus ke sekolah, semuanya mereka menghargai waktu. Jadi di sini tidak ada yang menyia-nyiakan waktu itu dengan percuma. Itu kemudian sikap berani berbuat, namun juga harus berani bertanggung jawab sekalipun itu dia melakukan kesalahan. Jadi dia harus bertanggung jawab. Jadi dia akan tumbuh menjadi pribadi yang responsibel. Karena orang yang berhasil adalah orang yang punya tanggung jawab. Orang yang berhasil adalah orang yang tahu bahwa risiko-risiko itu adalah akibat dari apa. Itulah yang perlu diajarkan sedini mungkin. Jadi mereka kalau bermain, mereka juga harus disiplin diri, membereskan mainannya dan sebagainya sejak kecil. Itu sudah dididik untuk bisa seperti ini. Kemudian family value yang ketiga adalah kejujuran dan keterbukaan. Harus menjadi karakteristik seluruh anggota keluarga. Jadi di sini apa yang harus dilakukan? Karena tidak ada seorang pun yang bisa membaca isi hati orang lain. Kemudian juga kita juga tidak bisa mengetahui harapan-harapan orang lain, kecuali mereka itu bisa menyampaikannya secara terbuka. Ya, jadi artinya apa sebetulnya harapan suami terhadap istri? Apa harapan istri terhadap suami? Apa harapan orang tua terhadap anak-anak? Kemudian bagaimana anak-anak mengharapkan peran ayahnya, ibunya terhadap dia, harapannya. Itu harus disampaikan secara terbuka. Ya, artinya semua orang tahu gitu. Oh, saya berharap seperti ini. Ya, jadi di sini sikap parenting keluarga tersebut saat anak berbuat salah itu pun juga termasuk membangun kejujuran dan keterbukaan. Jadi orang tua harus menerapkan sistem punishment dan reward. Tidak bisa timpang salah satunya. Ada orang tua yang anaknya sekalipun apapun dia selalu kasih reward terus. Nah, ini juga tidak akan mendidik. Anak ini akan terus menjadi anak yang tukang menuntut. Sebaliknya, ada orang tua yang tidak pernah memberi apresiasi. Yang ada hanyalah komplain.
punishment terus, akhirnya anaknya tidak jujur. Ketika dia ada sesuatu yang dia tahu sebentar lagi saya pasti dihukum, maka anak ini akan menjadi anak yang tukang bohong. Jadi di sini perlu ada keseimbangan. Jadi mendidik itu terkadang perlu punish, tapi terkadang juga harus dikasih reward. Kalau kita mau diistilahkan secara yang lebih ekstrim, itu mencambuk dan membelai. Bukan artinya mencambuk dengan rotan atau dengan yang alat-alat yang untuk bisa menyakiti, bukan seperti itu. Tetapi artinya mencambuk ketika dia melenceng dari hal-hal yang harusnya dilakukan. Tapi setelah itu harus dibelai. Kenapa? Kenapanya itu harus penting, ya. Jadi kalau saya mau ringkas itu, selalulah kita itu dalam menjalankan family value itu selalu ada what, why, dan how. Apa yang diinginkan? Why itu reasoningnya, how itu adalah caranya. Apa yang harus kita lakukan gitu terhadap Tuhan? What, ya. Why itu kita harus sampaikan bahwa semua makhluk di dunia, semua sekitaran kita itu adalah ciptaan-ciptaan Tuhan yang harus kita hargai. How itu kan, itu berarti implementasinya bagaimana, ya. Kemudian yang keempat itu adalah mengajarkan pentingnya pendidikan formal. Nah, di sini saya hanya memberikan kisi-kisi family values, itu tidak lebih dari 4 atau 5. Jadi mungkin para sahabat-sahabat Bahana membuat family value tidak perlu terlalu banyak seperti kita sedang membuat menu di dalam rumah makan. Ya, nanti seluruh keluarga akan lebih bingung bagaimana untuk mengimplementasikannya. Cukuplah yang 4 atau 5, tapi di situ kita lakukan secara benar-benar. Ya, yang keempat, mengajarkan pentingnya pendidikan formal. Kenapa seluruh keluarga itu mengajarkan pendidikan formal? Anak-anak juga harus diajarin untuk bisa suka belajar. Kenapa? Karena itu demi masa depan. Karena kita menghadapi semakin hari itu semakin tuntutan dunia itu atau global itu lebih tinggi. Bagaimana persaingan-persaingan di dunia ini sangat kompetitif. Ya, jadi di sini pentingnya pendidikan formal. Nah, dari sini misalnya di dalam pendidikan formal itu kita bisa justru menumbuhkan rasa cara bersosialisasi. Itu lebih penting daripada nilai-nilai akademis. Jadi anak itu harus diajarkan untuk keluar dari sangkarnya. Jadi di sekolah itulah saatnya mereka kebentuk pribadi-pribadinya. Jadi disinilah sebetulnya inti family value yang keempat. Sekarang yang lebih penting, tadi family value-nya, bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, di sini ini lebih penting supaya seluruh keluarga, baik orang tua, baik anak-anaknya, semua itu akan melakukannya dengan kesadaran yang tinggi dan dengan hati yang sukacita, sehingga keluarga ini memiliki personal branding. Jadi punya brand, punya trademark bahwa keluarga A ini adalah keluarga yang bagaimana, keluarga B itu keluarga yang bagaimana. Kenapa? Karena anak-anaknya, karena ayahnya, ibunya semua seperti ini. Nah, itu yang disebut personal branding, ya, atau family branding. Itu akhirnya tepatnya itu ke family branding. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Itu landasannya adalah setiap individu di dalam keluarga itu, baik suami, baik istri, baik anak-anak, itu harus terus menumbuhkan mindsetnya, menumbuhkan dan mengembangkannya. Artinya kita harus bisa mempunyai wawasan atau pola pikir itu yang luas. Kalau saya mengumpamakan seluas samudra, sehingga kita selalu berpikir dengan cara yang bijaksana, tidak memaksakan
orang lain seperti diri kita. Itu cara kita untuk mengkomunikasikan family value terhadap anak-anak. Suami tidak bisa membuat istrinya itu sewarna dengan kepribadian dia. Istri juga tidak bisa menuntut suami sewarna dengan kepribadian dia, karena memang suaminya, istrinya, anak-anaknya itu multicolor, banyak warna. Jadi kita harus memahami dan membuat sesuatu perpaduan menjadi keindahan di dalam keluarga ini. Artinya saling memahami kepribadiannya itu lebih penting. Dari sini kita bisa mengimplementasikan semua family values itu dengan efektif dan tidak hanya bicara do, don't. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini boleh, ini tidak boleh. Tapi lakukanlah dengan example. Jadi sebelum itu diimplementasikan ke anak-anak, ayahnya, ibunya harus sudah melakukan terlebih dahulu. Karena dari keteladanan ini, itu akan ditiru oleh anak-anak. Lebih mudah meniru daripada membaca. Yaitu teori. Dan kemudian cara kita mensosialisasikan kisi-kisi dari family value kita kepada anak-anak adalah pakailah kata-kata bijak, bahwa mendengar lebih cepat dan berkata lebih lambat. Artinya kita harus cepat mendengar, cepat memahami, tetapi lambatlah berbicara. Kenapa? Karena kita harus berpikir dulu apa yang harus kita sampaikan. Itu hubungan antar pribadi di dalam keluarga, maka akan timbul yang namanya harmonisasi. Ya, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa dalam hal mengimplementasikan family value, dalam hal kita selalu berkomunikasi dengan siapapun, suami, istri, anak-anak, baik itu kepada masyarakat, biasakan dengan seperti tadi, what, why, dan how. Kemudian, membina hubungan harmonis itu adalah mendengar lebih cepat dan berbicara lebih lambat. Terima kasih. Saya Indayati Utomo dari John Robert Powers. Tuhan memberkati. Time to maintain yourself. In this space we will show you how to explore, how you talk, how you look, how you dress. You got to move forward, move.